Bismillahirrohmanirrohim. Nafas merupakan salah satu hal yang paling penting dalam hidup setiap manusia maupun makhluk hidup lain. Nafas adalah cermin dari roh. Jika ruh adalah hakikat, maka nafas adalah syariatnya di alam ini. Ruh ibarat kapal, dan ombak adalah nafasnya. Pada intinya tiada manusia yang bisa hidup tanpa nafas. Maka tanpa nafas hancurlah kehidupan. Nafas adalah al-hayat yang datang dari Tuhan, atau rahasia ilahi. Maka para ulama sufi, banyak yang mengamalkan teknik zikir nafas untuk pembersihan rohani. Zikir nafas adalah penggerak semua sistem, baik itu rohani dan jasmani, yang juga merupakan ibu dari segala zikir. Zikir nafas memiliki beberapa rangkaian, yakni nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Keempat perkara ini berkaitan di antara satu dengan yang lain. Bermula nafas itu karena anfas. Dan hidup anfas itu karena nufus, manakala hidup nufus itu dengan rahasia. Dan rahasia itulah merupakan diri sejati, rahasia Allah. Tanafas, anfas, dan nufus itu adalah satu perkara yang gaib, yang wujud tanpa dapat dirasa dan dilihat. Seperti nafas, yang lahiriah, hati. Kedudukan sistem batin dan spiritual ini, bergerak dengan kuasa kudrat yang mutlak, dan hanya dapat dilihat dengan matinya hati selain kepada Allah, oleh mereka yang telah hidup hatinya secara zahir dan batin. Demikian letak atau kedudukan keempat perkara tersebut. Nafas merupakan tali tubuh, berkedudukan di mulut. Keluar masuknya nafas CO2, yang teratur ini, mampu membersihkan pikiran. Tanafas merupakan tali hati, berkedudukan di telinga, berwujud dalam oksigen yang masuk dalam tubuh, dan sisa nafas dibuang keluar. Anfas merupakan tali ruh, berkedudukan di hidung, merupakan inti udara yang mampu diserap dalam tubuh. Nufus merupakan tali rasa, berkedudukan di jantung. Terhubungnya jantung dan rasa, oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh, bersama terserap dan menyatu dalam darah yang menghidupi tubuh kita. Nafas itu rasa hidup yaitu Tanafas itu pengendalian atau daya hidup. Anfus itu dirasa berdaya keluar, dan nufus itu hakikat kembali. Sebagai ibarat untuk keempat perkara tersebut adalah lahiriah, zikir itu bersugesti punya uang banyak. Hati, zikir itu ibarat pamandor, pemegang uang yang banyak tapi bukan miliknya. Rasa zikir itu kenyataan, kita pegang banyak uang, tapi ini berbahaya. Hakikat zikir itu punya uang banyak di dalam bank. Kita hanya pegang kartu ATM-nya saja. Keseluruhan dari nafas, tanafas, anfas, dan nufus ini merupakan satu kuasa, ataupun keadaan yang gerak, keluar masuk dalam tubuh seorang manusia. Apakah insan dapat mudah memahami gerakan sistem spiritual dan ruhani ini tanpa mengenal rohnya dan ilahnya? Dia sekali-kali tidak akan mengenal rohnya tanpa ilmu kalimat La ilaha illallah. Semua sistem pergerakan nafas, tanafas, anfus, dan nufus adalah satu sistem unggul dan ajaib yang penuh dengan mukjizat. Tanafas ia bergerak di telinga, nufus di jantung, anfas di hidung sementara nafas di mulut. Di antara keempat unsur ini, nafaslah yang boleh dirasa dan disentuh serta mudah untuk diyakini, karena setiap orang boleh merasakan dengan perasaan zahir. Nafas adalah sumber utama dalam menghidupkan hati dan jasad, memahaminya dan menguasainya akan membawa insan itu kepada kejayaan. Nafas adalah saluran penting bagi kita meneruskan hidup di atas bumi ini. Jika hanya ada jasad tanpa nafas, maka tidak berguna jasad ini. Dan jika hanya ada roh tapi tiada nafas, tidak juga bermanfaat roh itu kepada jasad. Udara yang keluar dari mulut atau hidung itu ialah karbon dioksida, yakni bahan perkumuhan. Sementara yang disebut masuk itu pula ialah oksigen. Fungsi oksigen ini ialah untuk memutarkan darah dalam jantung, yang membolehkan nyawa bergerak. Oksigen itu disedot dari luar yang telah diproses oleh tumbuh-tumbuhan dan alam seluruhnya.
Sebetulnya ketidakstabilan emosi atau masalah psikologis adalah 80% dari penyebab penyakit tubuh manusia. Emosional adalah sistem yang menjalankan tugas penting dalam sistem peredaran darah dan sistem oksigenasien. Zikir yang digabungkan dengan teknik pernafasan yang betul, atau disebut oleh ahli tasawuf sebagai zikir nafas, akan memberi kesan yang hebat. Imam Ghazali mengatakan zikir yang dilakukan dengan cara menahan nafas akan mempercepatkan proses penyucian hati. Pernafasan yang betul akan memaksimalkan penyerapan oksigen yang amat penting dalam kehidupan dan kesehatan manusia. Waktu ingin melakukan zikir nafas, kita wajib memulangkan zat, sifat, al kita kepada zat, sifat, Allah. Yang berarti memulangkan segala wujud kita yang zahir, kepada wujud kita yang batin, yaitu ruh. Dan pulangkan wujud ruh pada hakikat wujud yang kadim zat Allah jua. Tiada yang ada di alam ini pada hakikat melainkan Allah jua. Apabila telah terkumpul menjadi satu, nafas, tanafas, anfus dan nufus ditarik melalui nafas dan keyakinan ke atas perlahan-lahan, dan berhenti di dalam singgasana Baitul Makmur, dan diciptakan kembali menjadi nukat gaib. Wallahu a'lam bishawab.